Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak, anggota program tahfidz Al-Quran angkatan kelima yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya telah kita bahas tentang nun mati atau tanwin. Untuk kesempatan kali ini secara singkat Fitra akan menjelaskan tentang hukum bacaan mim mati. Namun sebelumnya kita perlu merenungkan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang fadilah Al-Quran. Hadis yang pertama saya ingin menyampaikan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadahnya umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Mari dengan semangat masa-masa pandemi seperti ini tidak menggoyahkan kita untuk senantiasa membersamai Al-Quran, senantiasa menyempatkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, paling tidak satu hari untuk beberapa ayat, syukur-syukur satu hari untuk satu kali khatam Al-Quran. Rasulullah SAW pun bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kita ini, di antara kalian, kata Rasulullah, adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mereka pula yang mau mengajarkan Al-Quran tersebut. Dengan semangat wirah untuk membaca Al-Quran, tak lupa pula kita sisipkan dan prihatin kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang kemungkinan bacaan Al-Qur'annya masih berantakan, yang kemungkinan naudzubillah min dzalik tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mencoba memahami hukum bacaan mim tajwid sebagai rangkaian kelanjutan dari nun mati atau tanwin. Untuk saat ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mim mati, maksud saya mim mati atau mim sukun. Apa sebenarnya pengertian mim mati itu? Jelas kita sama-sama telah memahami bahwa yang namanya mim mati adalah huruf mim yang mati atau huruf mim yang berharokat sukun yang terdapat dalam kata atau kalimat. Itu pengertiannya mim mati. Di dalam hukum tajwid, hukum bacaan mim mati atau mim sukun ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada al-ikhfa syafawi atau ikhfa syafawi. Yang kedua ada idgham mimi. Ketiga ada izhar syafawi. Kita akan membahas satu persatu pembagian mim mati ini. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya samar. Apa yang dimaksud dengan samar di sini? Ya, bacaannya tidak seperti izhar dan juga tidak seperti bacaan gunnah. Jadi dikatakanlah dia ikhfa, samar-samar. Syafawi sendiri artinya adalah bibir. Maka ikhfa syafawi ini bisa terjadi apabila ada memenuhi syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi bisa terjadi apabila ada huruf ba berada setelah mim mati. Yang kedua terjadi di antara 2 kata. Dan yang ketiga terjadi proses gunnah atau dengung
selama 2-3 ketukan. Jadi ikhfa syafawi ini hanya memiliki satu huruf, yaitu huruf ba. Contoh, hum bimu'minin, hum bimu'minin. Yang kedua, hum bidzalika, hum bidzalika, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijaratin. Dengung atau gunnah yang terjadi antara mim dan ba disebut bacaan ikhfa, maka harus terjadi proses gunnah. Yang kedua adalah idgham mimi. Idgham mimi disebut juga idgham mutamathilan. Dinamakan idgham mimi karena dalam proses idghamnya huruf mim dimasukkan pada huruf mim juga, dan disebut mutamathilan karena sama-sama makhraj dan sifatnya. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan dan didengungkan selama 3 ketukan, dan gunnah keluar dari pangkal hidung. Maka hurufnya hanya satu, yaitu mim, karena yang serupa dengan mim adalah mim itu sendiri. Contoh, alaihim muqsadah, lakum ma fil ard, lahum mathala. Saya ulangi, alaihim muqsadah, lakum ma fil ard, lahum mathala. Itu yang kedua. Untuk pembagian yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar artinya jelas atau terang. Syafawi artinya bibir. Hal ini dapat terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara membacanya harus jelas dan terang. Dengan kejelasan cukup 1 ketukan, tidak boleh lebih. Karena jika lebih akan dikhawatirkan menjadi ikhfa atau gunnah. Contoh, a'antum asyadda, a'antum asyadda, annahum kanu alaihim hafizin, wujuhakum qibala, lakum dinukum, lakum dinukum. Perlu diperhatikan sebagai tambih atau peringatan dalam bacaan idhar syafawi. Untuk pengucapan idhar syafawi yang lebih ditekankan adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf fa dan huruf wawu. Mengapa demikian? Agar tidak terjadi ikhfa. Hal ini disebabkan wawu sama makhrajnya dengan mim, yaitu sama-sama syafawi di bibir, dan makhraj huruf fa berdekatan dengan makhrajnya huruf mim. Coba kita perhatikan contoh berikut. Untuk huruf waw, rabbikum warahmah. Karena mim dan waw makhrajnya sama, maka dikhawatirkan ada pergesekan yang langsung sambung dengan huruf waw. Rabbikum wa
rabbikum wa, itu tidak boleh. Yang benar rabbikum wa rahmah ansha'akum wa ja'ala. Untuk yang huruf fa, perhatikan baik-baik. Hum fiha, jadi dikhawatirkan akan menyerupai ikhfa. Hum fi, itu tidak boleh digeser atau diseret-seret, tidak boleh. Tapi dimatikan mimnya, baru kita pindah ke makhraj fa. Hum fiha walahum fil akhirah, walahum fil akhirah. Baik, ini sekilas untuk pembacaan hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Ada banyak contoh dalam bacaan-bacaan tersebut di Al-Quran, khususnya di bagian juz 30 atau juz amma yang saat ini sedang dihafalkan oleh seluruh peserta anggota program tahfidz Al-Quran angkatan kelima SMK Negeri 5 Surabaya. Pesan Ustaz Putra, mari kita kritis dalam mengaji Al-Quran dengan tajwid yang praktis. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.